Introvert susah banget untuk cari networking dan malah ketimpa sama orang-orang extrovert. Menurut Bapak, apakah jadi orang yang introvert adalah sebuah tantangan untuk punya networking yang luas? Mungkin pada awalnya iya ya, karena selalu berpikir introvert kan susah cari temen dan lain-lain gitu kan. Terus mikirnya introvert tuh kalau ketemu orang energinya sedot lah gitu ya. Kalau extrovert kan sebaliknya, dia dapat energi dari orang lain. Nah jadi mungkin challenge-nya adalah ngalahin dulu pola pikir itu, bahwa saya orang yang introvert gitu. Tapi sebenarnya belum tentu ya orang introvert itu mungkin bisa jadi pendengar yang baik, jadi teman yang baik gitu. Malah orang banyak suka kalau curhat tuh senengnya sama orang introvert, karena kalau orang extrovert kan lebih banyak cerita tentang dirinya ya. Kalau introvert dia lebih banyak mendengarkan. Gimana sih pengalaman Bapak untuk pertama kali build networking? Ya, jadi awal-awal sih karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu kan belum ada internet dan segala macam. Internet ada, tapi maksudnya belum ada kayak WhatsApp, belum ada sosial medianya juga belum terlalu gimana. Jadi awal-awal yang membangun network ya di pameran gitu. Di yang offline lah, di pameran kita canvassing, flyering, dan mungkin buat introvert nggak terlalu susah sih. Kalau kayak gitu kan cuma kayak introduce yourself, terus bagi flyer, sama kayak gitu nanti kita dapat database. Tapi nanti setelahnya baru mulai banyak bertanya nih. Anda nggak akan ngerasa lah jadi introvert gitu kalau udah mencoba memulai conversation atau komunikasi. Cuma mungkin bedanya apa, kalau extrovert mungkin lebih mengalir ya, kalau introvert mungkin harus mikirin dulu nih mau ngomongnya apa nanti dan lain-lain gitu. Pernah nggak ada di fase meragukan diri sendiri atau diragukan karena pendiam? Ya pernah gitu, karena dulu saya kan backgroundnya industrial ya, jadi kerjaannya bisa sama mesin gitu. Jadi sales ya, hanya banyak berhubungan sama orang. Jadi mungkin awalnya banyak salah ngomong, banyak salah respon, banyak salah bereaksi gitu ya. Tapi kita belajar lah dari semua yang terjadi, kita belajar oh ternyata komunikasi tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi benar-benar learning by doing. Insecure-nya tinggi banget gitu, karena kadang kita ketemu sama orang yang lebih hebat, lebih... Kan kalau orang yang beli properti kan biasa, kalau dia kayak beli properti 10M nggak mungkin orang biasa-biasa ya. Ya orang-orang yang hebat itu kadang muncul gitu. Apalagi saya biasa urusan sama mesin atau urusan sama orang-orang yang lebih hebat gitu, dan itu benar-benar di awal-awal kayak challenging banget gitu. Apa tantangan terberat sebagai seorang introvert yang dituntut untuk punya banyak relasi? Jadi tantangan terberatnya sebenarnya ngalahin mindset aja sih, dan mau berjuang lebih gitu. Jadi go to extra mile gitu. Jadi kalau orang extrovert mungkin ngelakuin itu butuh tenaga 2 gitu. Tapi kalau orang introvert mungkin butuh tenaganya 4. Tapi setelah dijalanin sebenarnya ya jadi kebiasaan juga. Jadi ya normal-normal aja. Akhirnya nggak jadi sesuatu yang berat juga. Jadi kayak udah biasa aja akhirnya gitu. Apa benefit menjadi seorang introvert dalam membangun networking? Benefitnya sebenarnya ada gitu, karena ketika kita jadi sales, kita tuh harus ngerti kebutuhan klien sehingga kita nawarin barang yang tepat. Jangan kayak gini nih, orangnya misalnya butuhnya sepeda motor untuk anak perempuan ya, kita tawarinnya sepeda motor balap gitu, kan nggak nyambung gitu. Karena kita merasa sepeda motor balap ini keren ya, speednya kencang gitu kan, terus akselerasinya kencang, tapi nggak cocok karena dia butuh buat anak perempuannya. Nah jadi biasa sales yang introvert tuh bisa lebih dengerin dan punya kemampuan untuk mengidentifikasi sebenarnya needs-nya buyer tuh apa. Bedanya introvert sama extrovert, introvert tuh lebih tajam dalam mengidentifikasi kebutuhan orangnya karena lebih bisa mendengar ya, lebih bisa mendengarkan gitu. Jadi kalau extrovert mungkin banyak cerita tentang dirinya kan, tapi kalau introvert dia biarin si klien yang cerita gitu. Nah itu sebenarnya kelebihannya sih. Gimana sih kita nge-reach out orang yang kira-kiranya punya value yang lebih dari kita? Nah, jadi kalau kita ketemu sama orang yang lebih hebat ya, mungkin kan ngeper gitu, gemper gitu bahasa Sunda. Jadi mungkin awal-awal kalau saya sih coba bertanya, ya kasih pertanyaan yang berkualitas gitu. Dengan Anda melakukan beberapa pertanyaan, misalnya, Pak, kira-kira Bapak, kan ini rumah ya, Bapak cari rumah budget berapa? Saya tahu kalau uang sih nggak terbatas Pak, tapi pasti ada budgetnya. Misalnya kita bisa ngomong kayak gitu, terus kita bisa coba nanya, Pak, kerjanya di area mana? Dengan banyak mengajukan pertanyaan tuh lama-lama secara nggak langsung kepercayaan diri kita tuh bisa naik. Sehingga makin lama kita makin nyaman, karena biasa yang membuat nggak nyaman karena nggak kenal. Terus kita juga nggak ngerti dia gitu. Dengan mengajukan pertanyaan kita mulai ngerti, oh ternyata orangnya kayak gini, sukanya barangnya gini, caranya begini ngomong sama dia gitu kan. Akhirnya kita jadi nyaman dan akhirnya bisa ngalahin kepercayaan diri kita gitu. Jadi dengan pertanyaan sih, dengan pertanyaan tapi yang berkualitas ya, jangan nanyanya yang nggak jelas gitu.
Ada nggak kesalahan yang pernah dilakuin saat ngebangun networking? Kesalahannya pernah dilakuin, ya ada juga sih. Karena kadang kita harus tahu orang di depan kita tuh tipenya seperti apa ya. Ada orang yang misalnya nih ya harga dirinya tinggi gitu ya. Terus waktu kita bercanda-bercanda dan kena nih ke pride-nya dia. Nah itu bisa salah. Jadi ada banyak tipe orang ya. Jadi tergantung orang. Ada orang yang mungkin gayanya lebih ke melankolis gitu ya. Sensitif. Nah jangan kita nyinggung-nyinggung hal yang sensitif gitu. Jadi kita harus tahu. Nah kadang kita kan nggak tahu ya kesalahannya itu. Ya kita nyinggung hal yang sensitif buat orang yang misalnya melankolis gitu. Atau buat orang yang pride-nya tinggi, kita nyinggung masalah sesuatu yang ngenain harga diri dia gitu. Kayak misalnya padahal itu bercandaan ya, biasanya cuma bercandaan. Nah, itu sering terjadi. Tapi lama-lama aku belajar identifikasi dulu nih, orangnya apa nih. Nah, ada orang yang suka bercanda, ada orang yang nggak suka bercanda ya, ada yang harga diri tinggi, ada yang sensitif. Nah, kita harus tahu nih, karena kalau nggak, kita kan sales ya. Intinya, begitu kita orang ngerasa, nggak nyaman nih sama orang ini, udah, kita tuh ditinggalin gitu ya. Jadi kita masih tahu banget gimana treat tiap klien tuh gimana. Ya, ibaratnya, saya selalu bilang, kalau samurai berperang gitu kan, nggak langsung menyerang ya. Tapi dia pelajari dulu gerakan musuhnya, baru dia tahu gimana dia masuk menyerangnya. Nah, kita juga sama gitu. Kita harus pelajari dulu, orang ini tuh kayak gimana, baru kita masuk. Karena kalau kita langsung masuk, jangan-jangan kita bercanda-bercanda malah nyinggung dia gitu. Nah itu. Gimana sih cara maintain hubungan yang udah kita bangun? Oke, cara memanage hubungan kita, yang pertama, jangan menganggap dia tuh kayak objek gitu. Kayak nawarin barang terus ya. Lama-lama itu kamu di-block ya, WhatsApp kamu. Tapi kamu harus kasih value juga. Misalnya, oh orang ini suka ngafe gitu. Ya, value kan nggak harus bentuknya barang atau uang ya. Misalnya, oh tahu nih sih klien kamu ini suka ngafe. Jadi begitu ada kafe baru yang enak, kamu bisa infoin ke dia, Pak ini ada baru enak nih. Atau tahu nih dia suka main saham dan lain-lain. Begitu ada berita-berita yang mungkin kemarin banyak saham-saham yang bohong ya, sekuritas-sekuritas yang kabur ya, nah langsung diinfoin gitu. Jadi nggak perlu ngomongin tentang produk yang kita jual. Atau kalau dia ulang tahun, dia bisa lihat ya mungkin anaknya ulang tahun, bisa kasih say happy birthday. Jadi jangan berkomunikasi dengan dia melulu tentang barang gitu, tentang produk yang mau kita jual, tapi kasih value ke dia gitu ya, bahwa kita juga care sama dia gitu, sebagai kayak teman aja ya. Kalau temen lu ulang tahun, lu kongres ya anak lu ulang tahun gitu ya. Atau kalau tahu temen lu hobinya apa, ini ada makanan baru enak, tahu dia suka makan cake misalnya, ini ada cake enak nih sekarang, gue kirim ya. Nah kayak gitu, perlakuin mereka dengan jangan kayak objek, tapi kamu kasih value sehingga komunikasian tuh ada value-nya buat dia. Ada nggak mindset yang perlu ditanam untuk para introvert dalam nge-build networking? Mindset yang perlu ditanam, ini berhubungan dengan sales kan ya. Jadi satu, mitos yang bilang introvert tuh sales yang jelek itu salah. Malah kebalikan ya, introvert itu sales yang baik. Kenapa? Karena mereka bisa mengerti kebutuhan klien, sehingga bisa kasih barang yang tepat dengan klien. Dan tahu cara masuk ke klien gimana, karena mereka pendengar yang baik gitu. Jadi selling is not about talking, tapi selling is listening. Nah itu kelebihan Anda. Jadi rubah mindset itu.